Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena bisa kembali bertemu di dalam PA Wilayah Online GKI Samanhudi. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga menggali firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu dari NKB nomor 183, Dulu Ku Mencari. Setiap orang yang sudah merasakan langsung bagaimana Tuhan bekerja dan hadir dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dan menguatkan dirinya, pasti akan menjadi orang yang tidak pernah lelah di dalam memuji Tuhan. Karena ia mendapati dirinya dipimpin langsung dan diubahkan sendiri oleh Tuhan. Dipimpin langsung tidak hanya sekadar oleh perasaannya, tetapi oleh firman yang memandu langkahnya di dalam jalan-jalan kebenaran. Kita akan menyanyikan lagu ini dari bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Kini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga apa yang akan kami pelajari, renungkan, dan gali bersama, sungguh boleh membukakan wawasan kami, sungguh boleh menolong kami untuk bisa menghayati bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan menyertai dan memperlengkapi kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 1. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Bagian Injil yang akan kita baca hari ini, saudara, sama dengan yang kita baca pada ibadah Minggu.
yang lalu. Oleh karena itu kita akan sama-sama mendalami bagian ini pada hari ini. Ya, Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengawali perenungan hari ini dengan sharing sederhana. Di antara kita, siapa yang suka nonton film horor? Ada? Mungkin ada yang berpikir, ngapain nonton film horor? Udah nonton capek-capek, cuma buat takut, cuma buat kaget, begitu ya. Tetapi ternyata justru itu yang menjadi daya tarik nonton film horor. Sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menakutkan. Nah, biasanya penikmat film horor itu ada beberapa jenis, saudara, ya. Ada yang memang benar-benar berani sehingga kalau nonton melotot dari awal sampai akhir, nggak takut gitu ya. Tapi ada juga orang yang kemudian setengah berani tapi juga setengah takut. Sehingga kalau nonton, saudara, kalau nggak, aduh, apa tuh, aduh, gitu-gitu ya. Nanti ngintip tapi merem tapi ngintip, merem tapi ngintip, dan seterusnya. Tapi gak sedikit, saudara, orang yang takut tapi mau dipaksa buat nonton film horor. Ya, saya punya teman yang begitu. Jadi kalau nonton film horor di bioskop itu, saudara, biasanya tutup mata dari awal sampai akhir, atau enggak udah belum, aduh kapan sih ini selesai, aduh kapan sih, atau enggak tutup telinga, dan seterusnya. Ya, berbagai macam jenis para penikmat film horor. Dan biasanya yang membuat film horor itu seru, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang mengagetkannya itu, ya, yang bikin deg-degan, yang bikin seru. Tetapi juga sesuatu yang menyeramkan itu dianggap memicu adrenalin. Nah, biasanya, saudara, kalau setan-setan itu dalam film horor digambarkan sebagai sosok yang serem, jelek, gak bagus, gak enak dah pokoknya dilihat. Ya, penggambarannya seringkali seperti itu. Beda kalau mau di film-film Indonesia. Bang, beli sate 10 tusuk. Masih sempet beli sate. Ya, saudara. Apalagi kalau misalnya setannya itu nggak ada wujudnya, itu kadang lebih ngeri lagi. Karena kita berimajinasi, ya, dengan pikiran kita sendiri bagaimana kemudian ia akan terlihat dan seterusnya. Ya, kalau di film horor gambarannya kebanyakan serem, ngeri. Tapi saudara, kenyataannya setannya juga bisa belajar loh. Kalau misalnya ngeri, kalau misalnya serem melulu, saudara, siapa yang mau ngikut? Maka seringkali mereka muncul dalam cara-cara yang menyenangkan. Supaya apa? Memikat kita. Mereka muncul dalam kemudahan-kemudahan. Mereka muncul dalam cara-cara yang instan. Mereka muncul dalam cara-cara yang nikmat. Mereka muncul dalam hal-hal yang kita kejar. Mereka muncul dalam berbagai hal yang bisa menarik manusia sedemikian rupa. Supaya manusia tertarik, manusia ikut dan jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Ya, jangan pikir setan itu hanya yang serem-serem aja, enggak. Tetapi bisa jadi sesuatu yang begitu menarik diri kita, sehingga kita menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pembacaan kita pada hari ini, perikop Injil ini juga menarik karena menunjukkan sebuah hal yang tidak biasa, saudara. Ya, dikatakan di sini bahwa ada roh jahat yang kemudian merasuki seseorang yang berada di dalam rumah ibadat. Ya, apakah ini
setannya mau tobat saudara, enggak ya. Tapi ini menjadi sebuah catatan yang menarik karena justru mungkin ini firman Tuhan sendiri yang bicara begitu ya. Justru mungkin mereka juga hadir dalam persekutuan-persekutuan kita. Tidak hanya tadi dengan cara-cara yang menyenangkan, mungkin mereka hadir, merasuki, mewujud dalam cara-cara yang ya kita nggak pernah sangka dan ada di dalam persekutuan kita. Oleh karena itu hati-hati, jaga diri kita sedemikian rupa supaya dalam persekutuan kita yang kita jalani, persekutuan orang berdosa yang Tuhan kumpulkan, yang Tuhan selamatkan, jangan sampai kita pada akhirnya justru dipakai untuk saling memecah belah satu dengan yang lain, untuk saling menyakiti, saling melukai ya. Karena tantangan dan godaan untuk itu selalu ada. Oleh karena itu hati-hati. Nah, saudara, ada roh jahat yang kemudian merasuki seseorang yang berada di rumah ibadat ketika ia sedang mendengar pengajaran Yesus ya. Setan yang merasuki ini saudara kemudian berteriak dengan kencang kepada Yesus, dikatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah saudara, orang itu berteriak kesal kepada Yesus itu karena roh jahat yang ada di dalam dirinya itu tidak suka dengan pengajaran yang Yesus lakukan. Tidak suka karena apa saudara? Karena Yesus itu ngajarnya benar-benar menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Dikatakan di sini Yesus itu mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar mereka dengan cara yang berbeda. Ya, kalau ahli-ahli Taurat, saudara, biasanya mereka adalah para pengajar hukum yang tertulis dan lisan itu udah hafal mentok tok 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 gitu ya kira-kira. Dan biasanya cara mengajar mereka adalah mereka akan mengutip ayat-ayat tertentu saudara dari hukum Taurat, atau mereka mengutip pendapat-pendapat dari ahli Taurat yang lain. Tetapi Yesus tidak melakukan atau mengajar dengan cara yang demikian. Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu mengajar dengan kuasa. Kata kuasa di sini saudara berarti Yesus mengajar dengan otoritas yang langsung datang dari Allah. Ya. Yesus mengajar dengan otoritas sebagai anak Allah. Dan ini membuat orang-orang yang mendengarnya mengetahui bahwa memang ada yang berbeda dari pengajaran Yesus yang gak sekadar ngutip sana ngutip sini. Makanya kan kalau Yesus mengajar saudara, biasanya Yesus akan mengatakan, "Aku berkata kepadamu," dan seterusnya ya. Roh jahat ini gak suka karena pengajaran Yesus ini membuat banyak orang kemudian tertarik, membuat banyak orang ini kemudian senang mendengar pengajarannya. Dan ini kan seperti dalam tanda kutip gangguan kepada si roh jahat, pada karya roh jahat. Ya capek-capek ngebina orang supaya jadi penjahat, supaya jadi pendosa, ditobatin, kira-kira begitu saudara. Oleh karena itu keselnya luar biasa roh jahat ini. Tetapi juga yang terjadi adalah saudara, pada dirinya sendiri ia juga merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Oleh karena itu menarik kalau misalnya kita akan baca saudara bagian selanjutnya pada minggu depan begitu ya, minggu besok kita akan melihat bagaimana Yesus menyuruh untuk diam langsung. Setan suruh untuk diam gitu ya. Tetapi di bagian ini saudara, setan ini sempat berbicara, sempat berkata-kata. Untuk siapa ditujukan saudara? Perkataan ketika ia berteriak dan ngomong sama Yesus tidak serta-merta hanya ditujukan kepada Yesus saja. Tetapi perkataan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang ada di sana. Saudara bayangkan dalam rumah ibadah, mereka sedang beribadah, ada orang yang kerasukan berteriak, itu kan jadi tontonan yang apa saudara? Seru. Ya. Sehingga mereka akan, ini siapa yang menang nih? Ini Yesus pengajarannya keren, tapi ada muncul nih musuh yang begini. Bagaimana Yesus? Gitu ya. Apakah kemudian kuasanya, apakah kemudian pengajarannya itu kemudian bisa dibuktikan?
di dalam perjumpaan dengan si jahat ini. Bagaimana itu akan dihadapi dan seterusnya. Ini menjadi tontonan yang kemudian menarik saudara, dan si jahat tidak melewatkan ini. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh si jahat tujuan utamanya adalah untuk menggoncangkan, menggocoh orang-orang yang ada di situ supaya mereka meragukan Yesus. Ya, sehingga perkataannya adalah, apa urusan kamu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ngapain Nazaret dibawa-bawa, saudara? Ini adalah perkataan yang penting karena si jahat ingin melabeli Yesus. Ya, bahwa Yesus ini orang kampung, orang desa, yang deso, yang ilmunya tuh gak tinggi-tinggi amat, yang bukan siapa-siapalah. Nazaret itu tempat yang kecil sekali, begitu ya. Tetapi ia mempertentangkan dengan apa yang dikatakan kemudian. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Di satu sisi dia ini udah ngejatohin Yesus, tapi seolah-olah mengakui Yesus. Maka yang dengar jadi apa, saudara? Jadi bingung. Ini sebenarnya gimana sih? Katanya orang dari Nazaret, yang dalam tanda kutip bisa apa sih dari Nazaret, begitu ya. Kan itu sejalan dengan apa yang kemudian menjadi pergumulan para murid ketika dipanggil kemudian mendengar Yesus dari Nazaret. Apa hal baik yang bisa terjadi dari Nazaret? Kan seperti itu, saudara. Ya, roh jahat ini berusaha membuat orang-orang itu menjadi bingung. Ini Nazaret, tapi kok dikatakan dia bisa membinasakan? Ya, roh jahat ini bisa mengusir roh jahat ini, saudara. Apalagi dia kemudian mengatakan engkau yang kudus dari Allah. Kata yang kudus di sini, saudara, kita harus perhatikan, bukan berarti dia mengatakan wah Yesus itu, bukan lagi muji Yesus, saudara. Ya, kata kudus di sini kalau kita lihat kata aslinya itu berarti hagios, yang berarti most holy thing. Ya, atau hal-hal yang istilahnya apa? Suci. Ya, tetapi juga bisa berarti a saint, ya, atau orang suci, orang kudus. Kalau bahasa Indonesia masa kini mengartikan Yesus itu adalah utusan yang suci dari Allah. Nah, saudara, apa yang salah dengan hal itu? Iblis berusaha melabeli Yesus, saudara, sebagai sekadar orang suci, titik. Kita tahu bahwa Yesus melakukan banyak karya ketika ia mengerjakan pelayanannya. Ia melakukan berbagai mujizat, sehingga ini pernyataan yang penting karena jangan-jangan kemudian orang akan berpikir, "Wow, iya, dia bisa melakukan mujizat itu ya karena dia ya orang suci aja, titik. Dia orang yang hebat aja, titik. Orang yang punya kekuatan aja, titik. Guru bijaksana aja, titik." Gitu, saudara. Sehingga sebenarnya apa yang dikatakan, pertentangan yang disampaikan oleh si jahat ini sebenarnya berusaha memisahkan Yesus dengan pewartaan yang dibawa olehnya. Ia berusaha menggiring opini publik dengan label yang ia berikan kepada Yesus. Tetapi kemudian menarik, saudara, apa yang menjadi respons Yesus ketika Yesus dikatakan engkau adalah yang kudus dari Allah, mau ngapain sih? Maka di sini dikatakan Yesus menghardiknya. Ya, kata menghardik ini bukan sekadar gitu, bukan, saudara. Tapi kata menghardik di sini artinya ia menegur dengan keras bahwa kamu salah. Kamu tidak benar, kamu jahat. Kira-kira begitu. Tetapi di saat yang bersamaan ketika Yesus mengatakan ia menghardik si jahat itu, sebenarnya ini menjadi sebuah seruan atau perintah agar setan itu kemudian tunduk dan hormat di bawah otoritas Tuhan. Karena apa? Mereka gak akan bisa melebihi otoritas itu. Ketika Yesus mengajar, caranya berbeda, saudara, dengan ahli Taurat. Yesus mengajar dengan kuasa, itu juga berarti Yesus mengajar dengan otoritas. Ya, jadi dia sebagai anak Allah punya otoritas. Tidak hanya terhadap pengajaran, tetapi juga terhadap si jahat. Jadi Yesus mau menegaskan di mana tempatmu ketika berhadapan dengan Tuhan. Makanya ketika kita takut, saudara,
ketika kita merasakan ada yang gak beres atau punya pengalaman yang demikian, maka kuncinya cuma satu kok. Kita tahu Tuhan kita lebih besar dari mereka, titik. Gak perlu berpikir apakah aku harus punya ilmu. Enggak, saudara, punya iman tuh cukup. Ya, selama kita yakin dan beriman penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan kita lebih besar dari kuasa-kuasa yang jahat itu, maka yakin dan percayalah Tuhan akan ada melindungi kita. Karena seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan gak izinkan, gak akan ada yang bisa menyentuh kita. Nah saudara, ketika dikatakan Yesus menghardik, Yesus itu gak kemudian nanya-nanya dulu kan, siapa kamu? Nama kamu siapa? Tinggal di mana? Enggak. Ya, Yesus meminta dia untuk diam dan keluar dari orang yang kemudian dirasukinya. Sehingga ketika orang-orang itu makin takjub, saudara, orang-orang itu mulai mengatakan ini ada sebuah ajaran baru. Ajaran di sini bukan berarti Yesus ini bikin aliran baru, enggak, saudara. Bukan dari segi doktrin atau pokok ajaran, tetapi lebih kepada ini cara mengajarnya benar-benar berbeda dengan apa yang biasa. Bukan cuma sekadar ngomong, tapi mempraktikkan langsung di depan mereka bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Yesus menunjukkan ketika ia ditunjuk oleh setan sebagai orang yang kudus dari Allah. Yesus bukan sekadar orang suci, titik, bukan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang mengatasi segalanya. Bahkan dikatakan bahwa roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Taat di sini saudara diartikan sebagai tunduk pada otoritas Allah, otoritas yang besar. Jadi Yesus tidak membiarkan orang-orang yang sedang butuh untuk melihat dan belajar kemudian dikacaukan oleh karya dan peranan si jahat saat itu. Yesus mau agar pewartaannya sampai dengan benar kepada mereka. Yesus mau mereka memiliki pemahaman yang benar dan melihat bagaimana Allah bekerja secara nyata di dalam kehidupan mereka pun terhadap kuasa-kuasa yang jahat. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka bagian ini secara sederhana sebenarnya mau menolong kita, meneguhkan kita bahwa Yesus yang kita imani adalah Yesus yang berotoritas, ya. Terhadap apa, saudara? Terhadap kehidupan kita, terhadap dunia ini, terhadap seluruh keberadaan kita. Oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan beriman kita, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan bahwa otoritas Yesus yang besar dan mengatasi segalanya juga akan memimpin kehidupan kita sendiri. Tidak hanya saat ini, tetapi juga ke depannya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang tidak mudah, ketika kita menjalani masa-masa yang berat, bahkan dalam masa-masa tertentu, saudara, kita mulai mempertanyakan Tuhan dan kehilangan iman, maka kita diingatkan bahwa gak ada yang gak bisa Yesus lakukan. Hanya apakah Yesus mau melakukannya untuk kita atau enggak, itu menjadi kehendak Tuhan. Kita gak bisa paksa agar Yesus melakukan apa yang kita mau. Tetapi ketika kita percaya pada otoritas Yesus, maka tidak ada yang tidak mungkin Ia lakukan. Dan Yesus tidak akan membiarkan kita, saudara, jatuh. Yesus tidak akan membiarkan kita tersesat. Ia akan menolong kita dengan cara-cara yang bisa Ia lakukan untuk membuat kita kembali pada track yang ada. Sehingga ketika kita melihat, ketika kita menjalani keseharian kita, maka jadilah orang yang aware. Jadilah orang yang waspada. Karena roh-roh jahat mungkin menggocoh kita tanpa kita sadari.
Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk tetap bisa waspada dan berhati-hati. Ya, jadi tema kita pada hari ini yang kudus dari Allah, mau menyatakan bahwa Yesus dalam seluruh karyanya bukan sekadar orang yang suci, tapi ia sendiri adalah Allah. Ia adalah anak Allah yang berkarya dan mengatasi kehidupan kita. Kita akan sama-sama berdiskusi di dalam WhatsApp group. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, bisa sharing tentang tema kita hari ini dan kita akan bahas bersama-sama. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk melihat bagaimana Ia bekerja dan berotoritas dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengimani bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami dijaga sendiri oleh Tuhan, kami disertai langsung oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan membuat kami, tolong kami untuk tidak kehilangan iman kami, tolong kami untuk tidak kehilangan percaya kami kepada Tuhan, karena hal-hal berat atau tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam keseharian. Tetapi tolong kami untuk belajar berserah padamu yang berkuasa pada hidup kami, sehingga kami tidak sekadar menjadi orang yang mendengar pengajaran-Mu, tetapi boleh lebih sungguh bisa menghidupi setiap ajaran-Mu, boleh dikuatkan dengan apa yang sudah dan terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, yang boleh tetap berpengharapan pada iman kami di dalam Tuhan. Tolong sertai dan mampukan kami untuk mengerjakan bagian kami dengan baik, dan lindungi kami dari setiap hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan dalam percakapan di grup. Tuhan Yesus berkati.